Pernah nggak sih kalian lagi di supermarket, terus bingung di tangan ada dua produk, satu labelnya alami, satunya lagi ramah lingkungan. Pilih yang mana ya? Nah, selamat datang di dunia pemasaran hijau yang jujur aja sering banget bikin pusing. Disinilah niat baik kita, bisa-bisa malah ketemu sama penipuan. Kelihatannya pertanyaannya simple ya kan? Tapi coba deh pikirin lagi. Ini tuh dilema yang kita hadapi hampir setiap hari. Seringnya pilihan kita itu dipengaruhi sama kata-kata yang kedengarannya bagus, gambar-gambar daun atau pemandangan alam yang sejuk di kemasannya, seolah-olah produk itu manggil-manggil nurani kita. Tapi gimana kalau semua klaim hijau itu ternyata cuma ilusi? Nah, ini dia nih biang keroknya, istilahnya greenwashing. Dan yang perlu banget kita pahami, ini bukan sekedar salah ketik di iklan atau kesalahan marketing biasa ya, sama sekali bukan. Ini tuh upaya yang disengaja. Tujuannya yaitu buat membangun citra hijau yang palsu yang ujung-ujungnya menipu kita semua, mulai dari konsumen kayak kita, para investor, sampai masyarakat luas, supaya percaya sama sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Oke, biar gampang, bayangin aja greenwashing itu kayak topeng. Kelihatannya sih cakep ya, warnanya hijau, penuh janji-janji soal kelestarian alam. Tapi begitu kita intip ke belakangnya, wah, kenyataan operasionalnya bisa jadi jauh banget dari kata ramah lingkungan. Nah, di sini kita bakal coba sama-sama nih, kita bongkar apa sih sebenarnya yang ada di balik topeng itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ngenalin topeng ini di kehidupan nyata? Pas kita lagi milih-milih barang di toko, atau mungkin pas mau investasi? Nah, yuk kita bedah satu-satu bentuk penyamarannya, biar kita bisa lebih jeli dan waspada. Ciri utamanya, dan ini yang paling penting, adalah omongan nggak sesuai sama tindakan. Gampangnya gitu. Di satu sisi kita dengar nih perusahaan ngomong besar, janji-janji manis soal komitmen mereka ke lingkungan. Tapi di sisi lain, kenyataannya di lapangan, contohnya kayak memanipulasi data emisi karbon, justru nunjukin hal yang sebaliknya. Nah, celah antara omongan dan tindakan inilah intinya penipuan greenwashing. Ada beberapa red flag atau tanda bahaya nih yang bisa kita lihat. Pertama, hati-hati sama pengungkapan selektif. Ini maksudnya, perusahaan cuma pamer yang bagus-bagusnya aja soal lingkungan. Yang jeleknya, disembunyiin. Terus, waspada juga sama bahasa yang samar-samar. Tahu kan, kata-kata kayak alami atau hijau yang dipakai gitu aja tanpa bukti yang jelas. Dan, nah, ini yang paling sering kita lihat. Gambar yang menyesatkan. Kemasannya penuh gambar daun, air jernih, gunung, padahal produk di dalamnya mungkin sama sekali nggak ada hubungannya, atau bahkan nggak ramah sama alam. Ini jadi bikin kita mikir kan, kenapa sih? Kenapa perusahaan sampai repot-repot bikin topeng yang kayak gini? Nah, sekarang yuk kita coba kulik. Apa sih motivasi sebenarnya di balik praktik greenwashing ini? Ternyata ada 3 pendorong utamanya. Pertama, nggak lain dan nggak bukan uang. Dengan citra hijau, perusahaan jadi lebih gampang narik investasi dan dapat pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Kedua, ini soal citra dan, biar kelihatan sah. Ini cara gampang buat nutupin kinerja lingkungan mereka yang mungkin sebenarnya buruk. Dan yang terakhir, ini ada andil kita juga loh. Tekanan dari pasar, dari kita sebagai konsumen yang minta produk ramah lingkungan, justru bikin beberapa perusahaan milih jalan pintas, daripada benar-benar berubah. Tapi jangan salah, ini masalahnya bukan cuma sekedar bohong di iklan. Dampak negatif dari topeng ini tuh jauh lebih dalam dan merusak dari yang kita kira. Kerusakannya bisa kena kepercayaan kita, ke pasar secara keseluruhan, dan bahkan ke masa depan bumi kita. Yuk kita bedah satu persatu dampaknya. Yang pertama dan mungkin yang paling parah ya, kepercayaan publik jadi hancur. Gini, kalau terlalu banyak perusahaan yang bohong, lama-lama kita sebagai konsumen jadi skeptis sama semua klaim lingkungan. Nah, kasihan kan perusahaan yang beneran tulus, yang benar-benar berusaha bikin perubahan, mereka jadi ikut kena getahnya. Efek dominonya ya kena ke pasar hijau itu sendiri. Ketika kita udah mulai nggak percaya, kita jadi ragu-ragu mau beli produk yang ada label hijaunya. Mau itu produk yang beneran bagus sekalipun, ya gimana kita jadi bingung kan, mana yang asli, mana yang palsu. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita semua harapkan, ya jadi macet, jadi terhambat. Dan jangan kira ini cuma soal konsumen ya. Di dunia keuangan, dampaknya bisa sama berbahayanya loh. Investor zaman sekarang tuh sangat bergantung pada data ESG. Itu loh, data kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Nah, bayangin kalau data ini dipalsukan. Investor bisa salah arah. Duit yang harusnya dipakai buat mendanai inovasi hijau yang beneran, malah lari ke perusahaan-perusahaan yang pakai topeng ini. Jelas ini bisa ganggu stabilitas pasar. Kutipan ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini.
Gini deh, saya coba sederhanain ya. Seharusnya pasar keuangan itu ngasih harga risiko yang lebih tinggi buat perusahaan yang banyak polusinya. Logis kan? Tapi gara-gara greenwashing, risiko itu jadi nggak kelihatan, malah seolah-olah jadi keuntungan. Nah ini nih yang bahaya. Ini kayak bom waktu ekonomi yang dampaknya bisa ke seluruh dunia. Oke, setelah kita bahas semua yang gelap-gelapnya, jangan pesimis dulu. Tenang, ada kok jalan keluarnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya kita bisa melihat tembus topeng ini dan mendorong transparansi yang sebenarnya. Percaya nggak, salah satu senjata terkuat kita buat ngelawan ini ternyata adalah teknologi. Data nunjukin kalau perusahaan yang udah melek digital, yang udah bertransformasi, itu cenderung lebih susah buat melakukan greenwashing. Kenapa gitu? Sederhana aja. Jejak digital itu bikin semua tindakan mereka jadi lebih transparan, jadi lebih gampang diawasi, baik sama publik maupun investor. Ruang buat ngumpet jadi makin sempit. Tapi teknologi aja nggak cukup ya. Kita butuh serangan dari berbagai sisi. Pemerintah, misalnya, harus bikin aturan main yang lebih tegas. Perusahaan itu sendiri juga harus sadar diri, membangun akuntabilitas dari dalam, dan, yang nggak kalah penting, harus ada lembaga independen yang tugasnya ngeverifikasi, ngecek, buat mastiin setiap klaim hijau itu beneran bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma omong kosong. Pada akhirnya, ya kita balik lagi ke inti masalahnya, persis seperti yang dibilang kutipan ini. Greenwashing itu, ya topeng pemasaran. Kelihatannya menarik, tujuannya buat narik modal dan konsumen. Tapi, apa yang terjadi di balik layar seringkali nggak sejalan. Dan bahaya terbesarnya adalah, saat topeng ini bikin kita semua kehilangan kepercayaan, bahkan pada usaha-usaha baik yang tulus untuk keberlanjutan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Setelah tahu semua ini, lain kali kalian lihat ada produk atau perusahaan yang ngeklaim dirinya hijau, pertanyaan apa nih yang bakal kalian ajuin untuk mencoba melihat apa yang sebenarnya ada di balik topeng itu?